Halo teman-teman. Perkenalkan saya Nazian. Dari program studi S1 Teknik Komputer. Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengenalkan kriptografi klasik. Yaitu, Data Encryption Standard, DES. Enkripsi adalah proses mengubah informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi sangat penting dalam keamanan informasi karena dapat melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Salah satu algoritma enkripsi yang paling terkenal adalah Data Encryption Standard, DES. DES pertama kali dipublikasikan di Federal Register pada 17 Maret 1975. Setelah melalui banyak diskusi, akhirnya algoritma DES diadopsi sebagai algoritma standar yang digunakan oleh NBS, National Bureau of Standards, pada 15 Januari 1977. DES banyak digunakan pada dunia penyebaran informasi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Namun demikian, DES juga mengundang banyak kontroversi dari para ahli di seluruh dunia. Salah satu kontroversi tersebut adalah S-Box yang digunakan pada DES. S-Box merupakan bagian vital dari DES karena merupakan bagian yang paling sulit dipecahkan. Hal ini disebabkan karena S-Box merupakan satu-satunya bagian dari DES yang komputasinya tidak linear. Sementara itu, rancangan dari S-Box sendiri tidak diberitahukan kepada publik. Karena itulah, banyak yang curiga bahwa S-Box dirancang sedemikian rupa, sehingga memberikan trapdoor kepada NSA agar NSA bisa membongkar semua ciphertext yang dienkripsi dengan DES kapan saja. Kontroversi yang kedua adalah jumlah bit pada kunci DES yang dianggap terlalu kecil. Hanya 56 bit. Akibatnya DES rawan terhadap serangan brute force 1. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam algoritma DES 2. Blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Initial permutation atau IP. Hasil permutasi awal kemudian di-enchippering sebanyak 16 kali, 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil enchippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan, inverse initial permutation atau IP, 1, menjadi blok ciphertext. Blok plaintext terbagi menjadi dua bagian. Kiri, liter, dan kanan simbol merek dagang terdaftar, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal key. Keluaran dari fungsi F dieksorkan dengan blok liter untuk mendapatkan blok R yang baru. Sedangkan blok liter yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal, external key, yang panjangnya 64 bit. Tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. 3. Kunci internal berbeda pada setiap putaran dan dihasilkan dari kunci eksternal. Karena DES adalah algoritma symmetric key, DES menggunakan kunci yang sama dalam mengenkripsi dan mendekripsi data. Jika algoritma yang digunakan adalah algoritma asimetris, maka akan menggunakan kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Berikut adalah contoh penggunaan DES dalam situasi nyata 4. Enkripsi PIN, Personal Identification Numbers, pada mesin ATM, Automatic Teller Machine. Transaksi perbankan lewat internet. Organisasi pemerintahan di Amerika seperti Department of Energy, Justice Department, dan Federal Reserve System menggunakan DES untuk melindungi penyebaran data mereka. Kelebihan DES. DES memiliki kecepatan enkripsi dan dekripsi yang tinggi. DES mudah diimplementasikan pada perangkat keras. DES telah digunakan secara luas dan terbukti aman selama beberapa dekade. Kelemahan DES. DES menggunakan kunci yang terlalu pendek, sehingga rentan terhadap serangan brute force. DES tidak dapat digunakan untuk mengenkripsi data yang lebih besar dari 64 bit. DES tidak dapat digunakan untuk mengenkripsi data yang lebih panjang dari 64 bit.